Marhaban bikum fil halqatir rabi'ati min ajmalil qasas. Sekarang ini udah sampai di episode keempat. Saya bakalan ngebahas tentang satu kisah yang mungkin kisah ini kurang populer di Indonesia, kisah tentang Juraij. Juraij ini adalah kisah yang disebutkan oleh Nabiullah Muhammad SAW di dalam hadisnya, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Oke, langsung kita bahas kepada inti ceritanya. Let's go. Ya man yara ma fi dhamiri wa yasma'u أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقه في قول كن فإن الخير عندك أجمع. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد نبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Juraij. Oke. Juraij adalah seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan seorang waliullah, merupakan seorang yang tingkat derajat kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar dekat. Sampai-sampai Juraij itu menjadi orang yang paling banyak ibadahnya di antara kaumnya. Sampai-sampai Juraij ini membuat Sawma'ah. Sawma'ah itu adalah tempat peribadatan yang dia buat di samping rumahnya yang terbuat dari tanah liat. Dia saking zuhudnya ingin menjauh daripada berbagai macam perkara-perkara dunia. Kerjaannya cuma bertapa di tempat yang disebut sebagai Sawma'ah ini. Kerjaannya begitu doang. Dari pagi hingga malam kerjaannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dirinya daripada huru-hara dunia. Apalagi pada saat itu orang-orang mulai mengubah ayat-ayat Allah, mentahrif ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya si Juraij ini memisahkan dirinya daripada halayak-halayak ramai dan memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Juraij ini adalah seorang manusia yang tinggal dengan ibunya. Tapi Juraij ini lebih suka untuk tinggal di mana? Di Sawma'ah, di tempat peribadatnya tadi. Sehingga ketika ibunya butuh sesuatu kepada Juraij, biasanya ibunya keluar dan mendatangi tempat peribadatan si Juraij untuk meminta tolong kepada Juraij tentang apa yang diinginkan oleh ibunya. Namun pada suatu hari, Juraij ini benar-benar sedang ada di puncak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi khusyuk-khusyuknya. Juraij yang Masya Allah, Tabarakallah, Al-Abid, At-Taqi, As-Salih, Az-Zahid. Pada saat itu Juraij sedang berada di puncak peribadatannya. Bahkan semua orang pada saat itu mengenal Juraij. Gak ada orang-orang yang gak kenal Juraij. Masyarakat pada saat itu ketika disebutkan tentang Juraij, mereka langsung tahu, oh itu ya si manusia soleh, manusia yang bertakwa, manusia yang begini dan begitu. Oh si dia ya. Semua orang tahu bagaimana tingkat kedekatan Juraij dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja suatu hari Juraij ini sedang berada di puncak ibadahnya. Kemudian ibundanya memanggil Juraij. Wahai Juraij, wahai Juraij. Ibunya memanggil si Juraij yang sedang dalam keadaan salat. Juraij ketika sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini sedang kebingungan. Aku menjawab ibuku, apa aku lanjutkan salatku? Aku menjawab ibuku atau aku melanjutkan salatku? Namun Juraij memilih untuk tetap melanjutkan salatnya. FYI, asal teman-teman tahu saja, salat itu ada dua, ada salat wajib, ada salat sunnah. Apabila salat wajib, lalu kita dipanggil oleh ibu kita, maka hendaknya kita mempercepat salat kita atau mengeraskan suara kita sehingga ibu kita tahu bahwasanya kita salat. Lalu kita segera mendatangi ibu kita setelah salat itu selesai. Namun apabila itu salat sunnah, batalkan pada saat itu juga dan segera datangi ibu kamu. Jadi ketika kamu contoh lagi salat duha atau salat tahajud, kemudian ibu kamu sedang memanggil kamu, "Woi Husain, Husain, Husain," segera batalkan salat itu. Batalkan pada saat itu juga. Juraij pada saat itu memilih untuk tidak membatalkan sholatnya. Setelah ibundanya menyadari bahwasanya Juraij tidak menjawab panggilan darinya, ibundanya itu langsung pulang ke rumahnya dalam keadaan sakit hati. Bahkan setelah sholat pun, si Juraij tidak mendatangi ibundanya. Di hari keduanya, ibundanya butuh sesuatu. Wahai Juraij, wahai Juraij, wahai Juraij. Lagi-lagi Juraij tidak menjawab panggilan dari ibundanya. Dan kebingungan, batalin enggak ya, batalin enggak. Padahal hakikatnya pada saat itu, Juraij dalam sholat sunnahnya bisa membatalkan sholatnya lantas mendatangi ibunya. Lagi-lagi Juraij tidak melakukannya dan tetap melanjutkan ibadahnya. Ibundanya lagi-lagi balik ke rumahnya dalam keadaan patah hatinya. Bukankah menjawab panggilanku juga merupakan ibadah? Wah, Juraij ini benar-benar membuatku patah. Keesokan harinya di hari ketiga, lagi-lagi ibundanya kembali mendatangi Juraij untuk memenuhi kebutuhannya. Wahai Juraij, wahai Juraij, wahai Juraij.
Lagi-lagi Juraij kebingungan, batalin enggak ya, batalin enggak ya. Dan ternyata Juraij memilih untuk tidak membatalkannya. Kemudian gara-gara sakit hatinya ini, ibunda Juraij langsung berdoa kepada Allah. La amatakallahu ya Juraij, hatta tanzura fi wajhil mumisat. Semoga Allah tidak mematikanmu wahai Juraij sampai kamu melihat atau terkena fitnah dari seorang wanita-wanita pezina. Tentunya ibunya tidak mendoakan Juraij agar berzina, tetapi mendapatkan fitnah atau dampak daripada seorang perempuan yang berzina. Dan Juraij adalah waliullah. Sekali berdoa kepada Allah, Allah dengan kehendaknya akan mengabulkannya. Namun, doa ibundanya jauh lebih kuat daripada doa Juraij itu sendiri. Dan doa ibu ini benar-benar dahsyat, brother. Dahsyat banget. Bahkan apabila ibundanya itu kafir, dibahas oleh para ulama. Ibunya ini kafir, anaknya muslim. Ibundanya yang kafir ini apabila berdoa kepada Allah disebabkan anaknya yang tidak berbakti kepadanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah. Sebenarnya dari kisah ini ada teguran yang besar buat teman-teman sekalian, bahwa kita boleh beribadah, tapi jangan dipahami bahwasanya konsep beribadah itu hanya subhanallah, subhanallah, atau sekedar sholat atau bahkan apapun. Banyak sekali ibadah-ibadah yang harus lebih diutamakan. Dan Juraij tidak paham mengenai ini. Juraij tidak paham bahwasanya ibundanya itu harusnya lebih diutamakan daripada apa yang dia lalui hari itu. Ya tentunya Juraij adalah seorang manusia biasa, bukanlah seorang nabi yang maksum. Berapa banyak hari ini kita temukan ada orang yang ibadahnya semangat tapi tidak menunaikan hak istrinya, tidak menunaikan hak anaknya, tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Ini bukanlah tipikal seorang ahli ibadah yang benar-benar diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sekitar. Jadi bergunalah bagi sekitar. Ibadah itu gak hanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu merupakan bagian dari ibadah. Salawat merupakan bagian dari ibadah. Tapi jangan lupa di sana ada juga ibadah yang tidak pernah kita sadari selama ini. Apalagi hal tersebut menyangkut dengan keberadaan orang tua kita. Apalagi ibu kita. A'udzubillah. A'udzubillah. Percuma kamu jadi ahli ibadah, sujud 1000 tahun, tapi sama ibu sendiri suka disakitin. Sama istri ditelantarkan, anak ditelantarkan. Percuma, ya. Hati-hati. Hati-hati, ya. Pada hakikatnya ibunda Juraij ini mencintai Juraij. Tapi terkadang seorang ibu, atau bahkan siapapun, walaupun dia cinta terhadap seseorang, ketika didahulukan dengan emosinya, muncul bahasa-bahasa yang kotor. Bahasa-bahasa yang keluar semacam ini bukan berarti dia benci atau dia sudah tidak mencintainya lagi, tapi karena sudah didahului dengan emosinya, makanya hal-hal semacam ini tuh keluar. Pada saat itu, Juraij itu benar-benar seakan sosok legenda yang menjadi panutan bagi semua orang. Orang-orang pada saat itu berkata, siapa yang bisa kayak Juraij? Siapa yang bisa jadi Juraij? Juraij ini adalah seorang legenda yang hidup di tengah-tengah kita. Juraij ini benar-benar adalah sosok yang hebat. Meninggalkan fitnah-fitnah dunia, meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Dia hanya makan dengan makanan yang dia gunakan untuk bertahan hidup, lalu memilih untuk meninggalkan halayak ramai, hidup di sauma'ah, di tempat peribadatan dia yang terbuat dari tanah liat. Dari pagi hingga malam kerjaannya ibadah terus. Semua orang benar-benar mengagungkan sosok Juraij pada saat itu. Tapi ada seorang perempuan yang hidup di daerah yang sama dengan Juraij. Perempuan ini adalah perempuan yang gak benar. Di sinilah kisahnya bermula. Perempuan ini tiba-tiba kayak gabut gitu. Wahai para manusia, kira-kira apabila aku membuat fitnah dengan Juraij, kalian bakalan kasih aku apa? Pokoknya perempuan tiba-tiba kepikiran aja ketika mendengarkan sosok Juraij yang ahli ibadah. Si perempuan ini akhirnya mendatangi Juraij, digoda-goda Juraij dengan kecantikannya, dengan kecerdasannya, digoda. Tapi Juraij senantiasa mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah, aku takut kepada Allah. Ditolak mentah-mentah ini perempuan. 1 kali ditolak, 2 kali ditolak, 3 kali ditolak, berkali-kali ditolak sama Juraij. Perempuan ini heran, ini manusia macam apa ini? Diajak zina, diajak enak-enak, tapi gak mau. Manusia apa ini? Ini bukan manusia biasa ini, kata si perempuan. Si perempuan tadi keselnya luar biasa. Dia yang awalnya goda, tapi dianya juga yang kesel, kan aneh juga ya. Si perempuan ini ketika sedang menggoda Juraij, dia itu seringkali melihat ada seorang pengembala yang senantiasa mengembala hewannya. Wallahu alam apa hewannya. Mengembalanya di sekitar sauma'ah, tempat peribadatannya si Juraij. Si perempuan ini akhirnya mendatangi si pengembala tersebut. Punya ide buruk. Digoda-goda ini si pengembala dan akhirnya berzina. Yaumun minal ayyam,
Setelah melewati beberapa masa, perempuan ini ternyata hamil dari si pengembala tersebut. Setelah perempuan ini hamil, jangan disamakan orang zaman sekarang dengan orang zaman dahulu. Pada saat itu, ketika seorang perempuan ini hamil, semuanya benar-benar panik. Akhirnya mendatangi si perempuan ini. Apa-apaan ini? Kenapa perutmu tiba-tiba membesar? Nah, si perempuan ini masih memiliki dendam kepada Juraij yang menolaknya mentah-mentah. Masih kesel sama Juraij. Ini cowok saya goda gak bisa-bisa. Gimana caranya? Saya bikin strategi untuk memfitnah si Juraij. Nah, si perempuan ini ketika sudah dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh musuh-musuh Allah, kerjaannya ya begitulah. Hingga akhirnya perempuan itu dikelilingi oleh banyak sekali masyarakat yang ada di sekitarnya. Kanan kiri semuanya. Posisi perempuan ini ada di tengah-tengah. Ini anak siapa? Tolong jelaskan. Ini anak siapa? Tiba-tiba si perempuan ini bilang gimana? Ini adalah anak Juraij. Boom. Ini adalah anak Juraij. Memfitnah. Juraij difitnah. A'udzubillah. Nasallahu alaihi wasallam. Hah? Juraij? Juraij az-zahid, taqi, al-abid, seorang yang bertakwa kepada Allah, yang senantiasa menampakkan kepada diri kita tentang kesalehannya, salatnya, senantiasa menasihati kita agar kita senantiasa meninggalkan maksiat kepada Allah, senantiasa menasihati kita agar kita mau beribadah kepada Allah. Juraij itu, kamu yakinin Juraij? Dijawab sama perempuan, ya, aku yakin. Yang menghamiliku adalah Juraij. A'udzubillah. Seluruh warga masyarakat pada saat itu benar-benar geram, benar-benar marah lantas mendatangi si Juraij. Soma'ah, tempat peribadatannya si Juraij tadi yang terbuat dari tanah liat, itu mereka berusaha hancurkan agar mengenai Juraij. Ayo gedebak, gedebuk, gedebak, gedebuk, gedebak, gedebuk. Juraij mendengarkan suara gedebak, gedebuk langsung keluar. Apa ini? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Mereka semua bilang, wahai sang pendusta, wahai orang munafik, wahai orang bejat, kamu pura-pura di hadapan kami dengan solatmu, dengan kesolehanmu, tapi di belakang ternyata kau adalah seorang pezina. Aku? Ya, siapa lagi kalau bukan kamu? Apa yang kamu lakukan? Ini perempuan ini, bukannya engkau yang menghamilinya. Apa? Aku tidak tahu apa-apa. Sekarang kamu berbohong, wahai Juraij. Kamu dasar munafik, pendusta, pembohong. Orang-orang akhirnya memukul Juraij, lalu diikat ya, bahkan diikat. Bahkan orang-orang pada saat itu hendak membunuh si Juraij. Si Juraij ini berusaha mengklarifikasi kepada masyarakat sekitar, tapi apa daya, mereka bilang, kamu pembohong, kamu begini, kamu udah menghamili sosok perempuan tapi ujung-ujungnya gak ngaku, kamu mau berdosa lagi. Ini Soma'ah, tempat peribadatan si Juraij tadi akhirnya dihancurkan juga sama masyarakat sekitar. Hingga akhirnya si Juraij ini diikat, lalu dibawa, bahkan ditaruh di tempat pelacuran. Nah ini adalah doa ibundanya. La amatakallahu hatta tandura fi wujuhil mumisa. Semoga Allah tidak mematikanmu sebelum engkau melihat wajah-wajah para pezina. Melihat wajah-wajah para pezina itu di zaman dahulu benar-benar agung, gak kayak sekarang. Kalau sekarang kita ngelihat pelacur, pezina atau sebagainya, itu adalah hal yang biasa aja. Kalau dulu, a'udzubillah, kalau kamu udah melihat itu adalah perkara yang sangat besar, brother sister. Nah, pada saat itu ketika melewati tempat-tempat pelacuran, Juraij ini melihat kepada wajah-wajah para mumisat, para pezina, para pelacur. Dan langsung tertawa si Juraij. Ya Allah, ternyata ini adalah doa ibundaku. Aku masih ingat dulu ibundaku sakit hati lalu mendoakanku dengan ini. Ini adalah jawabannya. Ini adalah jawabannya. Pada saat itulah Juraij akhirnya menyadari kesalahannya. Dia sadar bahwasannya dia memanglah sedang dizalimi. Tapi dia sadar juga bahwasannya dia pernah menyakiti hati ibundanya. Sejak saat itulah ia menyadari kesalahannya di masa lalu. Terkadang orang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala uji itu karena dua hal. Untuk mengurangi dosanya, untuk mengampuninya, atau untuk mengangkat derajatnya. Dan inilah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Juraij. Ketika masyarakat pada saat itu berbondong-bondong ingin membunuh Juraij, Juraij bilang, tunggu dulu. Benar-benar full. Masyarakat pada saat itu full. Ada yang ada di atas atap, ada yang sedang mengembala kambingnya, ada yang begini. Intinya semua, benar-benar semuanya. Juraij ini benar-benar dikepung. Lalu Juraij bilang, wahai saudara-saudaraku, mana anak yang telah lahir dari perempuan yang tadi mengaku bahwasanya aku telah berzina dengannya. Mana. Oh, ini anaknya. Oke, sebelum kalian membunuhku, izinkan aku untuk sholat 2 rakaat. Saya pengen sholat dulu. Setelah sholat, mana anaknya. Ditusuklah perut anak itu dengan jarinya, dengan ujung jarinya. Cetik gitu. Lalu ditanya kepada anak tersebut,
siapa bapakmu? Langsung gitu bro, waliullah, punya karamah, dekat kepada Allah. Orang-orang semacam ini mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman perlu tahu apa itu mu'jizah, apa itu sihir, apa itu karamah. Mu'jizah itu adalah keajaiban-keajaiban yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa? Kepada para nabi dan rasul. Yang kedua ada sihir. Sihir adalah kemampuan luar biasa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba yang jauh daripada ajarannya, meminta tolong kepada jin. Yang ketiga ada karamah. Karamah adalah suatu keajaiban yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa? Kepada para wali-walinya, kepada orang-orang yang terdekat dengannya. Contoh, sebagaimana Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam, ketika ada seorang di antara umat Nabiullah Sulaiman yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis ke tempat Nabiullah Sulaiman pada saat itu sekejap mata, itu merupakan karamah. Atau hal-hal semacam ini juga termasuk bagian dari karamah. Ada lagi yang disebut sebagai irhas. Irhas adalah suatu keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa? Kepada calon rasul. Contohnya ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu diikuti oleh awan, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Atau ketika Nabiullah Isa alaihi salatu wasallam di masa kecilnya itu mampu berbicara. Ada juga yang disebut sebagai ma'unah. Ma'unah ini adalah pertolongan yang kadang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba biasa seperti kita. Pernah gak sih kalian dengar ada satu kecelakaan di mana kecelakaan itu yang satu-satunya yang selamat itu hanya anak bayi kecil. Hanya anak bayi kecil yang dimana gak mungkin banget anak bayi kecil ini bisa selamat. Tapi berkat ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala dia bisa selamat. Juraij pada saat itu menusuk tangannya, menusuk ujung jarinya ke perut anak kecil tersebut lalu ditanya. Ya gak keras-keras amat. Siapa nama bapak kamu? Tiba-tiba bayi ini langsung bisa berbicara. Allah. Wa idza bil ghulam yantiq wa yatalaffatu yamnatan wa yasrah. Jadi anak kecil ini tiba-tiba bisa berbicara, lalu melihat ke kanan dan ke kiri, dan ia melihat bapaknya yang tadi merupakan seorang pengembala. Langsung ditunjuk itu bapaknya. Tas. Anta abi. Kamulah ayahku. Kamulah ayahku. Dan orang-orang langsung menangkap si pengembala tadi sebab dia ingin lari. Sebenarnya kisahnya ada lanjutannya tapi dikit banget dan gak perlu kita bahas karena ya begitulah kisahnya. Inti daripada kisah ini buat teman-teman sekalian, dan ini adalah teguran buat saya dan kepada teman-teman sekalian. Ibu kita mungkin memang gak sempurna, ayah kita memang gak sempurna, istri kita atau bahkan suami teman-teman sekalian itu memang bukanlah sosok yang sempurna. Anak-anak kita itu mereka memang bukanlah sosok yang sempurna, tapi kita ingat mungkin mereka belum bisa menunaikan kewajiban mereka kepada kita, tapi jangan lupa bahwasanya kita punya kewajiban kepada mereka. Bahkan saya pernah mendengar dari para ulama, ketika engkau akan berbakti kepada orang tuamu, jangan pernah berbakti atas dasar balas budi kepada mereka, tapi berbaktilah karena Allah yang memerintahkannya. Sebab apabila engkau berbakti kepada orang tuamu karena dasar balas budi kepada mereka, engkau tidak akan pernah puas. Orang tuamu mungkin seringkali mengecewakanmu. Tapi ketika engkau berbakti kepada orang tuamu atas dasar bahwasanya Allah yang menyuruh kamu untuk berbakti kepada orang tuamu, niscaya kamu tidak akan pernah kecewa. Orang tua kamu jahat, orang tua kamu buruk, atau bahkan suamimu buruk, anakmu buruk, engkau tidak akan peduli dengan itu semua. Yang engkau pedulikan hanyalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa bahwasanya kita juga punya tanggung jawab. Yang tanggung jawab itu dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Yang punya project, yang telah diberikan amanah, seorang ibu, seorang ayah, seorang istri, seorang anak, siapapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan amanah itu kepada teman-teman sekalian, tunaikan hak mereka ya. Tunaikan hak mereka. Semoga bahasan saya kali ini tuh bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Ajmal Qasas episode 5.